Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini agenda rutin kajian Rabu di lingkungan IPWSA masih bisa kita laksanakan, dan atas karunia Allah kita semuanya diberikan kesehatan, kita semua diberikan keimanan, dan tentunya kita masih di dalam jalan Islam, dan itu patut kita syukuri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Yang saya hormati hadir hari ini pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Prof. Widi, Kabid Pendidikan Tinggi, kemudian ada jajaran struktur yang ada di BWSA, ada Kepala Sekretariat Mas Ivan, Pak Rudi Kepala SDI, dan yang lainnya, seluruh teman-teman staf di YBWSA. Pada pagi hari ini kita mungkin kita sharing, jadi bukan berarti saya lebih alim, lebih faham dibandingkan panjenengan semua, apalagi di sini ada Prof. Widi. Jadi kita saling mengingatkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ivan, saling mengingatkan. Saya coba mengambil tema tentang adab di dalam bekerja. Di beberapa waktu yang lalu mungkin pernah saya sampaikan tentang beberapa hal terkait dengan konteks kita dalam bekerja profesional dan tentunya menggunakan akhlak. Saya mencoba mencari beberapa analogi. Monggo Mbak Atin, Mbak Alin. Pernah satu saat saya ketemu dengan sebuah kasus ketika saya ke tempat saudara yang ada di sebuah perumahan. Kita tahu perumahan itu kan jalannya ngepres, di pertigaan itu ada mobil parkir di ujung ya. Jadi kalau kita mau masuk nggak bisa, putar balik nggak bisa. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Malam ya, sudah malam lagi. Jadi ya, kadang kita terpikirkan begini, ya sudahlah, saya tak parkir di belakangnya, ben sekalian tidak bisa masuk semua. Itu kadang ketika kita ngerasa ada kejengkelan. Atau ya kita parkir di sebelahnya sekaligus juga, jadi biar berderet begitu. Pernah tidak terpikirkan bahwa ketika kita melakukan hal yang sama, ya, kita akan membuat kerugian di pihak orang lain atau masyarakat yang lain. Nah itu kadang tidak terpikirkan ya, kalau mau ideal ya kita nyari yang punya mobil ya. Kalau kita males, nah ada beberapa orang yang ketika kondisi seperti itu tuh tetap di atas mobil ya, membunyikan klakson berkali-kali. Nah itu yang kasihan tetangga kanan kiri ya. Jadi yang paling baik seperti apa ya, memang kita cari pemiliknya siapa, kita kasih pemahaman. Bisa jadi tidak ada niat dia untuk menghalangi jalan karena ketidaktahuan. Ya, artinya di sini kita muncul inisiatif bagaimana supaya jalanan itu nanti tetap bisa dilewati oleh banyak orang. Kemudian ini yang sering terjadi di sini.
Ya, saya mungkin pernah melakukan. Kadang-kadang kan kita manusia, saya bukan malaikat. Kadang-kadang juga ada salah yang sering saya lakukan. Kita punya lift ada 3. Ya, kita dari bawah mau naik. Biasanya, ya, untungnya sih kita dikasih fasilitas. Ada satu lift khusus lantai 9 dan 10. Tapi kalau kita lihat mahasiswa, mudah-mudahan tidak di sini ya, yang dipencet itu 1 lift atau 3 lift biasanya. Kalau posisi di bawah, 3-tiganya dipencet. Supaya apa? Mana yang duluan turun, itu yang diambil. Nah, benar tidak? Ya, tidak salah. Tidak salah, karena dia mencari efisiensi waktu. Tetapi di satu sisi, ketika dia mencet semua liftnya turun, motornya bekerja, itu pakai duit. Ya, kita mungkin tidak pernah terpikirkan duitnya yang bayar siapa, rekening listriknya. Ya, ini hal yang terkadang memang sering kita lupakan. Kita lupa bahwa ternyata pada saat kita beraktivitas tadi, itu berdampak pada ada pembiayaan. Yang sering saya dapati di fakultas adalah AC, lampu, air. Wah, itu paling sering. Kita sering mengamati ada air, kemudian kita nanti karena ada yang matikan. Nah, tidak ada inisiatif dari kita bagaimana caranya supaya ada penghematan. Ya, ini ada sesuatu yang memang perlu kita budayakan, bagaimana nanti kita punya inisiatif di dalam bekerja. Makanya saya menggunakan istilah adab di dalam bekerja. Kita semua di sini berangkat pagi jam 8, pulang jam 5. Pernah tidak kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari ya begitu aja? Terus maka jam 8 ketemu Mas Aksan, nanti pulang ya, jam 5 ketemu kreditnya jalan, sampai rumah aktivitas dengan keluarga, istirahat, besoknya lagi sudah kepikiran jam 8 masuk lagi, rutinitas seperti itu. Kadang mungkin ada kejenuhan. Ya, ini memang yang memang kita hadapi sehari-hari, ya memang kondisinya seperti itu. Selama kita bekerja pasti ada kendala, ada kesulitan. Ya. Saya kasih contoh Mas Aksan karena di depan saya. Mas Aksan ini punya tanggung jawab ya dokumentasi sekaligus buat berita. Mas Aksan wartawan? Bukan. Bukan wartawan. Bisa nulis? Bisa. Tapi nulis dengan versi wartawan, dengan versi Mas Aksan sebagai pekerja multimedia bisa jadi berbeda. Sehingga ketika Mas Aksan ini menemukan ada aktivitas atau kegiatan yang harus dibuatkan berita, tentunya Mas Aksan harus menuliskan berita itu. Ya. Nah, disinilah butuh yang namanya inisiatif. Gimana caranya supaya ketika saya nulis beritanya benar, dengan bahasa yang mudah difahami, dengan pola penulisan berita yang betul, ya, yang kemudian orang paham bahwa oh berita ini begini. Nah, itu butuh yang namanya pengetahuan. Nah, kalau Mas Aksan tidak ada inisiatif untuk belajar, ya dia akan direpotkan dengan gimana caranya sih buat berita. Ya, sehingga muncullah inisiatif untuk belajar dari ChatGPT. Nah, itu contohnya. Ya, nggak salah, ChatGPT itu tool kita boleh pakai. Yang tidak dibolehkan adalah ya menggunakan ChatGPT itu full tanpa kita punya inisiatif untuk bagaimana bahwa apa yang disampaikan oleh ChatGPT itu paten dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kehati-hatian di sana. Jadi apa yang ada di ChatGPT jangan percaya 100%. Itu mesin itu bisa jadi salah ya, apa yang disampaikan bisa jadi tidak paten ya, itu inisiatif. Mas Alam setiap hari mungkin ada tugas untuk merekap kehadiran lembur dan lain sebagainya. Kalau kemudian ini dikatakan berat dan rumit, ya
sulit, rumit ya. Tetapi kalau kemudian ada inisiatif bagaimana caranya supaya pekerjaan itu menjadi mudah dan ringan, ya itu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencari jalan supaya meminimalkan terjadinya kesalahan di dalam pencatatan dan memudahkan di dalam kesehariannya, sehingga pekerjaan itu menjadi menyenangkan karena adanya inisiatif. Dibuatkanlah formulasi, bahkan kemudian misalkan diusulkan dibikinin sebuah sistem yang memungkinkan nanti pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan tentunya dengan hasil yang lebih valid, lebih akurat. Ya, maka dibuatlah sebuah sistem ya. Misalkan yang dikerjakan teman-teman hari ini adalah sistem persensi menggunakan aplikasi mobile, menggunakan GPS ya, sehingga nggak perlu lagi nanti ada yang namanya narik data manual kemudian direkap, dihitung, karena bisa jadi rekap itu juga akan memunculkan potensi kesalahan. Jadi ini inisiatif. Jadi kalau inisiatif ini muncul, insya Allah pekerjaan itu menjadi lebih enak, lebih mudah ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang di keuangan, yang di lazis ya, semuanya menggunakan inisiatif bagaimana caranya supaya pekerjaan itu menjadi ringan ya. Itu pengantar ya. Saya mungkin nanti tidak bisa melebihi jam 9 karena kebetulan ada jadwal ngajar. Saya lupa kemarin bilang ke SDI ya untuk mengatur ulang, tapi nanti jadi molor lagi. Baik, saya akan coba bacakan surat At-Taubah ayat 105 ya, karena saya tidak hafal ya. Sebentar, saya coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya kurang lebih begini. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ayat ini memang tidak secara lugas memberikan kajian terkait dengan bekerja, tetapi kita tahu bahwa ketika kita bekerja, Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Artinya kalau Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, maka niatkan bekerja itu lillahi ta'ala ya, untuk mencari keridhaan Allah. Ini bukan hal mudah. Beberapa waktu yang lalu saya dan Prof. Widi sempat diskusi ketika kita mencoba untuk melakukan interview waktu itu ya. Ketika kita tanya rata-rata apa motivasi bekerja, ibadah, hampir rata-rata mengatakan ibadah. Nah, ibadah yang seperti apa? Apakah ini salah? Tidak. Kalau memang kita bekerja diniatkannya adalah ibadah, maka tentunya apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar bekerja untuk kemudian kita mendapatkan hak kita sebagai pekerja. Tentunya semuanya adalah diniatkan untuk hal yang baik ya. Kalau kita bekerjanya itu ihsan ya, insya Allah apa yang kita lakukan memang akan menjadi ibadah kita. Semuanya akan dicatat sebagai bentuk ibadah. Jadi kita dapat pahala ketika bekerja, kemudian dampaknya apa? Ya kita dapat koinnya, kita dapat pendapatannya. Di luar itu kita juga akan mendapatkan
Kalau tadi koin, kemudian ada poin, ya, kita dapat penilaian baik dari pimpinan. Kalau kemudian kinerjanya kita baik, insya Allah pimpinan akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang memang bernilai baik, positif untuk pekerjaan kita, untuk institusi kita, kontribusinya juga akan bisa kita rasakan. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara secara lisan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah, tetapi memang benar-benar dilakukan secara ihsan, yang terbaik yang kita berikan. Saya yakin teman-teman semua ini punya kelebihan-kelebihan yang kalau itu kemudian kita kontribusikan ke yayasan, insya Allah banyak hal yang akan kita dapatkan. Pak Rudi, ya, ada dua Pak Rudi di sini ya. Pak Rudi yang satu ahli IT, yang satunya ahli SDI. Ya. Kalau Pak Rudi yang ahli IT ini mengeluarkan kemampuannya untuk berkontribusi ke yayasan, pasti akan banyak hal yang bisa dimanfaatkan, ide-idenya, ya, keahliannya, ya. Atau Pak Rudi yang kepala SDI, ya, beliau punya kepakaran, keahlian di bidang tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah kepegawaian. Ditata semua supaya nanti lebih mudah untuk mengukur kinerja pegawai. Nah, itu berkontribusi nantinya untuk kebaikan kita bersama. Ya, artinya apa? Apa yang kita lakukan adalah memang diniatkan adalah untuk ibadah. Jadi niatnya adalah ikhlas. Ya, ilmu ikhlas ya, banyak ceritanya. Ya. Ikhlas itu paling mudah kalau panjenengan ke kamar mandi, ke toilet, mohon maaf. Tidak pernah kita punya pikiran nanti apa yang kita keluarkan di sana kita cari-cari, nah, nggak mungkin. Itu plong ikhlas. Ya, kan tidak ada ya orang dari kamar mandi mikir nanti itu larinya kemana ya, lewat mana ya, ketemu siapa, kan tidak perlu itu. Ya, itu ikhlas, jadi plong semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah amanah dan jujur. Apa yang kita lakukan, ya, tidak hanya ikhlas tadi, tetapi juga ada amanah dan kejujuran. Nah, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kita kasih contoh ya, beberapa tahun lalu ketika saya masih punya mbak yang ada di rumah, karena anak-anak waktu itu masih kecil, yang namanya ART atau asisten rumah tangga. Itu kan rata-rata tinggal dengan kita di dalam rumah. Baik jeleknya keluarga, si mbak ini pasti tahu. Ya, satu saat saya ajak makan bareng dengan keluarga, anak dan istri. Kemudian saya bilang begini, Mbak, panjenengan itu adalah bagian dari keluarga kami, sehingga kita anggap juga mbak ini adalah saudara kami, sehingga tolong baiknya yang ada di keluarga jenengan jaga, kurangnya atau jeleknya yang ada di keluarga jangan sampai keluar, karena ini adab, ya. Karena kalau sudah yang namanya, mohon maaf, di kompleks itu kalau sudah kumpul-kumpul ART, wah itu gosipnya macam-macam ya. Keluarga si fulan itu hobinya begini, keluarga si fulani hobinya begini. Wah itu kalau nggak kita jaga, ya apa yang jelek yang ada di keluarga itu sampai kemana-mana. Oh itu nggak enak itu ya. Ini adab ya. Ada banyak contoh yang lain. Driver, nah di sini kan di yayasan ada banyak driver. Driver ini kontribusinya besar di yayasan, karena dia mengantar para tamu, para pejabat, ya teman-teman juga yang ada di staf, ketika ada kebutuhan untuk mobilisasi ke tempat yang lain. Nah, di dalam mobil pastinya
yang di dalam itu pasti pada ngobrol, dan obrolannya itu bisa jadi adalah obrolan yang sifatnya cukup sensitif. Kalau kemudian di dalam kendaraan itu ada obrolan tentang si fulani begini, besoknya lagi ganti si fulani yang ada di mobil ngomong tentang si fulan begini, itu kalau drivernya tidak amanah, wah itu jadi rame. Jadi kita percaya bahwa staf kita, pegawai kita itu juga punya tanggung jawab terkait dengan kepercayaan yang diberikan. Ya. Jadi driver ini sebenarnya atau yang mengantarkan kita itu pegang rahasia yang cukup banyak, makanya perlu hati-hati. Ya, hati-hati dalam artian bahwa amanah harus dijaga. Ketika ada hal yang tidak baik atau kurang baik, nggak perlu kemudian disampaikan kemana-mana, bahkan di-share di grup, ya, kemudian di-forwardkan kemana, sehingga informasi itu menjadi tidak lagi original karena saking masifnya. Itu mirip dulu waktu kita ekstra pramuka, ya, ada 20 orang nih, ya, berjajar, ya, dari paling belakang itu dijawil, diomongin begini, ya. Nanti kedepannya lagi disampaikan, nanti sampai di ujung paling depan itu beritanya sudah nggak original, sudah bergeser. Nah itu kan sesuatu yang kemudian diolah, ya, untuk kemudian disampaikan, yang ketika kemudian itu terdistribusi secara masif, akhirnya informasinya sudah tidak lagi original. Itu yang kita perlu hati-hati. Jadi ada adab terkait dengan tadi amanah dan kejujuran. Kemudian yang ketiga ada itqon, ya, ada beberapa dalil hadis tentang itqon ini. Kita tidak membahas tentang hadis ini sahih atau dhaif, ya. Kita tidak membahas dari sisi ini benar atau tidaknya, tetapi isinya baik, ya. Saya coba bacakan, ya. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan satu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqon. Itqon itu pekerjaan dilakukan secara profesional, teliti, dan disempurnakan. Itu juga salah satu adab kita di dalam bekerja. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam bekerja, teliti di dalam bekerja, maka apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita, ya. Kalau ibadah itu kan balasan Allah sudah jelas, ya. Kita memang tidak berharap ibadah itu dengan kompensasi pahala, ya. Kalau dulu ketika kita kecil kita diminta oleh orang tua untuk sholat, ya, apalagi yang berjamaah dengan kompensasi bahwa nanti kalau kita jamaah itu pahalanya sekian kali lebih banyak. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita paham dengan tanggung jawab, maka tentunya ini sudah beralih kepada apa yang kita lakukan dari ibadah ini adalah tadi mengharapkan ridho dari Allah. Yakin Allah punya kompensasi yang adil untuk kita. Jadi kalau kita niatkan ke sana, insya Allah itqon ini juga bisa kita implementasikan di dalam kita bekerja, ya. Di dalam bekerja kita punya partner kerja, kita punya tim. Saya tidak tahu apa ada yang di sini bekerja itu sendirian. Nggak ada, ya. Semuanya kan pasti punya tim. Pak, saya nggak punya teman staf, Pak, tapi kan tetap punya tim, karena nggak mungkin bekerja sendirian, keuangan sendirian aja di keuangan, pasti nanti juga akan kolaborasi dengan bidang yang lain. Nah, kalau kemudian kita bekerja, kita tidak memiliki kepedulian dengan partner kerja kita, maka yang terjadi ya pekerjaan kita tidak akan bisa tuntas, tidak bisa sempurna. Kalau di kampus itu biasanya keahlian yang paling didorong untuk bisa dimiliki oleh mahasiswa atau alumni adalah soft skill. Bekerja dengan tim itu bukan hal
sulit, tetapi sebenarnya beberapa orang agak sedikit introvert dengan hal semacam itu. Saya punya mahasiswa pinter, satu saat keterima bekerja di sebuah perusahaan nasional. Kemudian saya punya mahasiswa yang biasa-biasa di tempat bekerja yang sama. Satu saat saya dapat info bahwa yang bersangkutan yang pinter tadi itu keluar, infonya ada pengurangan. Setelah saya coba telusuri ke manajemennya, dapat info bahwa yang bersangkutan itu ketika bekerja agak sulit untuk bekerja di dalam sebuah tim. Dia lebih senang kerja sendirian. Ketika ada sesuatu belum tentu kemudian itu disampaikan, sehingga orang tidak tahu ada masalah atau tidak. Nah, itu yang jangan sampai terjadi di tempat kita. Mas Asri, kalau ada masalah cerita, meskipun itu permasalahan pribadi ya. Karena ketika kita punya masalah kita pendam sendiri, maka pekerjaan kita pun juga tidak enak untuk diselesaikan, tidak sempurna, tidak itkon tadi. Soft skill itu penting sekali ya. Pinter, IPK-nya tinggi, dia punya keahlian A, B, C, D, E, F, G, H, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, punya kecenderungan dia bekerja secara mandiri ya, bikin perusahaan sendiri itu paling enak ya. Kan sekarang banyak pekerjaan yang tidak perlu berhubungan dengan manusia ya. Saya punya satu ponakan yang ketika ditanya nanti mau kerja di mana, pilihannya pokoknya kerja nggak ketemu orang. Ya sulit ya. Kalau nggak mau ketemu orang ya kerja di belakang komputer, ya nanti jadi autis, dalam tanda kutip. Autis yang saya maksud itu ya dia nggak bisa asik dengan orang, tapi dia hanya bisa asik dengan kesibukannya di depan komputer. Itu nggak enak hidup seperti itu. Apa nggak pernah pengen punya angan-angan nanti berkeluarga? Kalau Anda sudah berkeluarga, ya berumah tangga, pasti yang diharapkan adalah ada anak-anak di dalam keluarga, ada tetangga di sekitar kita, sehingga kalau ada apa-apa enak ada yang bantuin. Ada nggak di sini yang ketika beli rumah itu cari rumah yang nggak punya tetangga? Ada. Kalau ada, mungkin niatnya cari yang murah, karena biasanya kalau belum ada tetangganya kan masih murah. Nah, nanti berkembang ya itu. Jadi niatnya bukan karena tidak mau bergaul. Susah itu kalau orang yang memang di dalam bekerja itu nggak peduli dengan lingkungannya. Ya, mohon maaf ya. Ketemu ada sampah plastik dicuekin. Nah, itu salah satu indikator karyawan yang tidak punya kepedulian. Insya Allah di sini tidak ada. Nah, nanti kayaknya Mas Sugeng perlu ngetes. Mas Sugeng nanti kan di sini sudah ada CCTV ya. Nah, nanti Mas Sugeng bisa pasang itu, ada sampah di beberapa titik itu nanti kelihatan. Kalau yang dia soft skillnya bagus, kepeduliannya bagus, ya itu akan kelihatan. Dia pasti akan peka. Ya. Tapi beda lagi ya, peka dengan kalau siang pada sholat zuhur. Nah itu kan di pojokan di meja itu kan sudah tersedia banyak lauk ya, ada banyak pilihan. Nah beda ya kalau kemudian dia inisiatifnya berbeda ya, ya mengambil, wah mumpung nggak ada orang ini tempenya banyak, saya ngambil tempe yang paling banyak itu ya. Kebetulan saya penggemar tempe, kemarin saya minta izin Mas Sugeng saya nambah ya. Nah, itu intermezzonya seperti itu. Jadi itkon itu perlu kita jadikan salah satu adab kita di dalam bekerja. Jadi teliti, menyempurnakan pekerjaan, tidak setengah-setengah. Ya. Lazis itu, mohon maaf, saat ini perolehan pendanaannya itu kan sebagian besar diambilkan dari internal atau closed loop. Kalau kemudian kita memiliki kepedulian, gimana caranya sih supaya Lazis ini bisa mendapatkan donasi yang sangat
banyak dan dalam waktu yang singkat, ayo semuanya bekerja. Apakah ini kemudian jadi pekerjaannya teman-teman Lazis? Ya tidak. Seluruh staf itu juga punya kepedulian yang sama. Ini bagian Lazis ini harus kita bantu nih. Yuk kita share. Mas Asri bikin flyernya. Flyer itu kemudian dibagikan di grup. Kemudian di grup itu dibagikan ke grup tetangga, keluarga. Dari satu posting menjadi masif ke banyak grup, itu kan potensi untuk pemasukan menjadi lebih besar. Itu inisiatif. Ya. Jangan tadi yang jelek-jelek yang malah kita share, tapi memang sekarang ini kalau yang jelek itu lebih mudah untuk menyebar dibandingkan hal yang baik. Itu ya memang seperti itu kondisinya. Panjenengan itu sehari-hari bantu orang tua, kebutuhan orang tua kita penuhi, makan secukupnya kita berikan kepada orang tua. Kadang kita nyangoni orang tua, tapi memang nyangoninya itu ya kalau rutin kan tidak banyak. Satu saat Lebaran ada saudara Anda, kakak atau adik Anda yang memberikan orang tua dengan uang yang gede. Ya. Taruhlah kalau kita ngasihnya hanya kebutuhan makan, kemudian uang sakunya orang tua untuk jajan, ya paling kalau sehari 10.000 atau 15.000 misalkan hanya untuk jajan. Kebetulan kita tinggal sama orang tua misalkan. Kemudian kakak atau adik kita Lebaran ngasihnya 5 juta. Kira-kira yang diingat sama orang tua yang 5 juta atau yang rutin, yang kecil-kecil tadi? Seringnya adalah yang diingat yang gede, tapi cuma sekali setahun. Ya. Apakah kita kemudian merasa bahwa kok orang tua tidak adil? Ya. Itulah ujian. Ya, kadang Allah menguji dengan hal semacam itu. Jadi yang perlu kita ambil sebagai satu bentuk keyakinan bahwa ya yang penting kita ikhlas. Selama memang itu bisa meringankan orang tua, ya kita bantu. Tidak perlu berpikir bahwa kemudian nilai yang kita bantu tidak dilihat. Nah itulah tadi ikhlas. Ya, jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi sepenuhnya kita lakukan adalah karena diniatkan ikhlas tadi. Nah kemudian adab yang lain ya tentunya adalah inovasi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita secara rutin setiap hari, munculkan satu kreativitas. Alat di belakangnya Mas Asri ini adalah satu bentuk inovasi. Bagaimana kebutuhan kopi itu dimudahkan. Orang tidak lagi berpikir bahwa saya bayarnya kok segini, lebih enak saya beli kopi saset. Tapi kemudahan inilah yang kemudian kita beli. Yang kita beli adalah kemudahan, servis. Sama halnya ketika kita tidak bisa bersedekah, maka buatlah orang-orang itu bisa melihat senyum Anda sebagai bagian dari ibadah. Mas Sugeng setiap hari menerima tamu sama Pak Narto. Kalau kemudian dihadapkan dengan tamu ketika ada masalah, nah itu gimana caranya supaya tamu itu tidak melihat kita punya masalah. Nah itu kesungguhan, itu adab. Karena senyumnya Mas Sugeng, senyumnya Pak Narto itu akan membuat tamu itu juga seneng. Tapi Mas Sugeng biasanya lebih banyak senyum kalau yang datang dari BSI. Ya, itu senyumnya luar biasa. Ya. Kenapa? Kalau mahasiswa apalagi dari Fakultas Teknik beda karena cowok semua. Ya itu ya. Jadi saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa
di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Adab di dalam bekerja tetap kita pegang. Menjadi karyawan atau pegawai yang soleh, artinya tidak hanya sekedar kita bekerja profesional, tapi kita juga menggunakan akhlak, kita menggunakan adab. Insya Allah itulah yang kemudian menjadi kafah di dalam kesalehan bekerja. Itu yang kita upayakan, itu yang kita ikhtiarkan, munculkan inisiatif sehingga kita tidak hanya sekedar datang jam 8 pulang jam 5 dengan aktivitas rutin, tetapi ada hal yang kita kontribusikan untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Insya Allah itulah yang kemudian nanti menjadi jariyahnya kita, jariyahnya panjenengan semua. Ya, itu mengingatkan saya, ya, karena kalau saya mungkin tidak selamanya ada di lingkungan yayasan, ya, karena saya adalah pegawai Unisula, Prof. Idi ini juga pegawai Unisula, sehingga satu saat kapanpun kami akan kembali ke Unisula. Paling tidak, ya, kita nyamakan persepsi kita bahwa bekerja itu, ya, bagaimana kita mengkontribusikan apa yang kita miliki untuk yayasan, bagaimana kita memberikan yang terbaik dengan kesungguhan, dengan kesempurnaan itqon di dalam bekerja, yang insya Allah tadi doa kita apa yang kita lakukan menjadi jariyah. Mas Asri bikin flyer tentang bantuan donasi ke Palestina, kemudian ternyata itu berdampak, banyak orang berdonasi, kontribusinya luar biasa. Ya. Orang, teman-teman dari keuangan, dari pembangunan, ketika kemudian bekerjanya betul, oh ternyata ada sesuatu yang nggak bener nih, yuk dibetulin bareng-bareng, dikoreksi, ada muncul potensi penghematan di sana, itu kan juga menjadi jariyah kita. Tidak selalu apa yang kita keluarkan dalam bentuk materi itu jariyah, tetapi sumbangsih kita dari pikiran kita, dari keahlian kita, itu juga insya Allah bisa menjadi jariyah panjenengan semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi bila mana ada kekurangan dan kesalahan, ya. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri saya sendiri, karena apapun kita manusia tidak luput dari yang namanya salah. Kullu insanin mahallu bil khata' wan nisyan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.